Waktu Pilgub Sumut saat menjadi calon gubernur Sumatera Utara yang sekarang, dan puluhan pendeta topang tangan mendoakan dia. Pengurus gereja dan jemaat topang tangan mendoakan dia. Terjadi organisasi kemudian turun atas Sumatera melalui tangan daripada hamba bumi Bapak Iriana. Terima kasih Allah, terima kasih Roh Kudus. Di dalam iman dan percaya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Apakah engkau sudah siap sedia bila saat ini Tuhan memanggilmu? Apa artinya engkau miliki dunia ini, tapi jiwamu nanti binasa? Apa artinya engkau miliki dunia ini, tapi kau tak miliki keselamatan? Setelah beliau duduk, malah intoleran marak di Medan, khususnya Medan. Aku bingung, siapa yang membiarkan ini? Ini pembiaran oleh pemerintah provinsi, pemerintah Medan, dan aparatnya. Apakah aparat di negeri ini takut dengan sekelompok orang yang mengatasnamakan agama? Apakah Indonesia yang berlandaskan Pancasila ini hanya slogan? Ya. Lihat itu, saat khotbah jemaat sedang ibadah, Tarukim memotong pohon mahoni. Suara singso itu, chainsaw itu lebih dari 100 desibel. Negara. Ini pemerintah. Di saat orang beribadah, di saat yang bersamaan mereka memotong kayu-kayu itu. Saya tanya tadi ke sana, kata tidak ada hari esok. Kenapa di saat yang bersamaan pada saat ibadah mereka melakukan hal itu? Ini bentuk penghinaan. Sama dengan Kristen, tidak menghargai, mengganggu ibadah yang sedang dikerjakan di sini. Betul. Itu yang kita katakan, tidak ada lagi sikap saling menghargai dan menghormati. Tunjukkan sikap menghormati itu, gitu loh. Kita ini satu negara, satu bangsa. Ini cara negara memperlakukan kita. Kami sangat kecewa, Pak. Suaranya sangat berisik. Apa salahnya kalian Tarukim itu menunggu sampai selesai ibadah itu? Ya. Kenapa saat ibadah? Berarti kesengajaan. Dari siapa Tarukim? Siapa yang memerintahkan Tarukim itu? Ya tanya aja kepala Tarukim Medan. Tanya aja siapa? Ya. Dan operator Sinsonya itu tanya siapa yang memerintahkan? Ya, nggak punya nurani kalian. Kucing aja nyebrang jalan kita berhenti loh. Kucing nyebrang jalan kita berhenti loh. Ini orang lagi ibadah loh. Tapi seandainya itu terjadi kepada mayoritas, itu akan menjadi penistaan agama yang terbesar. Aparat Medan diam. Lucunya di era-era sekarang marak lapak-lapak narkoba, lapak-lapak judi di daerah Sumatera Utara. Orang Kristen lagi beribadah, kita orang Islam berdemo. Apakah setakut itu kita sama ibadahnya orang Kristen? Kenapa kita yang mayoritas selalu mengganggu minoritas? Itu nggak adil, sayang. Mereka juga punya hak yang sama buat membangun tempat ibadah mereka, buat beribadah dengan tenang. Kita yang orang Islam, orang Muslim selalu gampang mau bangun tempat ibadah, selalu aman saat beribadah. Sedangkan orang Kristen atau minoritas selalu dipersulit mau bangun tempat ibadah mereka, selalu diganggu saat mereka beribadah. Mau beribadah di rumah diganggu, beribadah di gereja diganggu. Gua bukan ngebela agama siapapun ya, tapi di sini gua ngomong fakta, gua ngomong kenyataan. Gimana kalau posisi kita ada di posisi mereka? Mau bangun tempat ibadah dipersulit, mau beribadah diganggu, pasti kita sakit hati dan juga kecewa. Itu juga yang mereka rasakan. Sakit hati dan kecewa juga karena diganggu saat beribadah, karena dipersulit
saat membangun tempat ibadah mereka. Apa kalian gak pernah mikir kalau kita mayoritas agama Islam itu buat bertoleransi terhadap umat beragama, biar negara kita aman, gak ada lagi perpecah belahan antar umat beragama, biar negara kita aman, nyaman, tentram dan damai. Makanya otak itu dipakai, jangan pakai dengkul mikirnya. Sosokan bilang negara Israel itu penjajah. Kalian gak pernah mikir kelakuan kita yang mayoritas di Indonesia ini agama Islam, kelakuannya seperti penjajah. Mikir. Apa Timur Tengah itu gagal jadi negara? Orang Islam ini susah diajak bernegara. Susah. Orang Islam ini paling gampang diajak memberontak. Orang Islam itu kan baca Al-Quran. Al-Quran itu imamuna. Dalam Islam itu Al-Quran adalah imamku. Jadi kalau orang Islam itu baca Al-Quran, itu seperti mendapat perintah langsung. Dan dia nggak mau ada negara yang menjembatani ini. Nggak gampang itu ngajak orang Islam masuk negara. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Kalau Qurannya bilang begitu, dan perangilah mereka sampai nggak ada fitnah. Perang orang itu. Berat orang Islam ini diajak untuk menerima negara. Nah, di Indonesia ini capek para ulama ini, udah nyeret ini kesultanan Islam ini datang menerima republik, ya sudah. Ini yang menurut saya, khawatir saya, ada yang rawan ini, yang memprovokasi seolah-olah ini belum final, padahal ini udah dianggap final. Tiba-tiba sampai di Indonesia hari ini, ada yang ingin memecah belah kita, menganggap konsepsi-konsepsi dasar agama sebagai ancaman kepada republik. Menurut saya, inilah ancaman dan bahaya kepada negara kita sekarang. Seluruh rakyat pihak Numfot, kasih tahu buat rakyat Indonesia yang ada di Aceh, yang ada di Sumatera, yang ada di Jawa, bahwa kami di Papua ini lebih menjalankan Pancasila lebih baik daripada kamu yang ada di sana. Pancasila mengajar kita supaya toleransi tinggi, tapi di belahan Indonesia lain ada agama-agama yang terus masih didiskriminasi. Agama Kristen mau beribadah saja susah sekali, seakan-akan negara ini punya satu agama saja. Agama Kristen mau beribadah saja susah sekali, seakan-akan negara ini punya satu agama saja.